Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Listia Triananda dengan NIM 3311201022 dari Farmasi kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metode analisis ribavirin berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 6 tahun 2020. Ribavirin Ribavirin adalah obat antivirus yang digunakan untuk menangani hepatitis C. Penggunaan ribavirin akan dikombinasikan dengan obat antivirus lain seperti interferon atau sofosbuvir. Obat ini bekerja dengan mengurangi jumlah dan menghentikan penyebaran virus hepatitis C di dalam tubuh. Walaupun bisa mengurangi jumlah virus hepatitis C, sampai saat ini ribavirin belum bisa mencegah kerusakan hati, menyembuhkan hepatitis C, atau mencegah penularan hepatitis C. Selain digunakan untuk mengatasi hepatitis C, ribavirin juga terkadang digunakan untuk mengatasi demam berdarah dan severe acute respiratory syndrome atau SARS. Berikutnya ada monografi ribavirin. Rumus molekulnya C8H12N4O5. Berat molekulnya 244,20. Pemberiannya serbuk hablur putih. Kelarutannya mudah larut dalam air dan sukar larut dalam etanol absolut. Baku pembandingnya ribavirin BPFI tidak boleh dikeringkan. Penyimpanannya simpan dalam wadah tertutup. Selanjutnya, ada analisis kualitatif. A. Spektrum serapan inframerah zat yang telah dikeringkan dan didispersikan dalam kalium bromida P menunjukkan maksimum hanya pada bilangan gelombang yang sama seperti pada ribavirin BFI. B. Lakukan penetapan seperti tertera pada uji identifikasi secara kromatografi lapis-tipis. Fase gerak buat campuran asetonitril P-amonium klorida 0,1 m perbandingan 9:2. Penampakan bercak buat campuran anilsaldehid P, asam sulfat P, asam asetat glasial P, etanol P dengan perbandingan 0,5:0,5:0,1:9. Larutan ujinya 10 mg per mili. Prosedur lakukan penetapan seperti tertera pada kromatografi. Biarkan lempeng mengering di udara selama 15 menit. Tandai bercak pada kromatogram dengan menyemprotkan penampak bercak. Panaskan pada 110 derajat Celcius selama 30 menit dan tandai bercak pada kromatogram. Selanjutnya ada analisis kuantitatif dengan menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT. Fase gerak atur pH air hingga 2,5 kurang lebih 0,1 dengan penambahan asam sulfat P. Saring melakukan penyaring membran dengan porositas 0,5 mikromiligram atau lebih halus dan awa udarakan. Jika perlu lakukan penyesuaian menurut kesesuaian sistem seperti tertera pada kromatografi. Yang kedua, larutkan baku timbang saksama sejumlah ribavirin BPFI. Masukkan ke dalam labu terukur yang sesuai. Larutkan dan encerkan dengan fase gerak hingga kadar 25 mikrogram per mili. Yang ketiga, larutkan uji persediaan timbang seksama lebih kurang 50 mg zat dan masukkan ke dalam labu terukur 100 mili. Tambahkan 50 mili fase gerak, goyang dan encerkan dengan fase gerak sampai tanda. Yang keempat, larutkan uji pipet 5 mili. Larutkan uji persediaan ke dalam labu terukur 100 mili, encerkan dengan fase gerak sampai tanda. Yang kelima, sistem kromatograf cair kinerja tinggi dilengkapi dengan detektor 207 nanometer dalam kolom 7,8 mm kali 10 cm berisi bahan pengisi L17. Laju alir lebih kurang 1 mili per menit dan pertahankan suhu kolom pada 65 Celcius 0,5 Celcius. Lakukan kromatografi terhadap larutan baku, rekam kromatogram dan ukur respon puncak seperti tertera pada prosedur. Faktor ikutan antara 0,7 dan 1,5 simpangan baku relatif pada penyuntikan ulang tidak lebih dari 0,5%.
Yang keenam, prosedur suntikan secara terpisah sejumlah volume sama, lebih kurang 10 mikroliter, larutan baku dan larutan uji ke dalam kromatogram, rekam kromatogram, dan ukur respon puncak utama. Ketujuh, hitung jumlah dalam miligram ribavirin C8H12N4O5 dalam zat yang akan digunakan dengan rumus Ru per Rs dikali 2000 C. Ru dan Rs berturut-turut adalah respon puncak ribavirin dalam larutan uji dan larutan baku, dan C adalah kadar ribavirin BPFI dalam miligram per mililiter larutan baku. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.